bersamamu, ku tak takut Tuhan. Untuk melewati segalanya, segala persoalan di dalam hidupku. Hope berbicara tentang harapan. Harapan adalah melihat sesuatu yang belum terlihat jelas di depan. Banyak setiap kita menggantungkan harapan kita kepada situasi saat ini, terutama keadaan, ekonomi, maupun kepada manusia. Dan banyak hal akan terjadi seperti kekecewaan akan terjadi jika kita menggantungkan harapan kita kepada manusia. Karena Tuhan bilang itu tidak kekal, sebab yang kekal adalah Dia. Firman Tuhan berkata, bahwa harapan dan iman yang telah kita taruh di dalam Tuhan itu pasti tidak akan sia-sia. Sebab di dalam Tuhan ada jaminan kepastian. Di dalam Dia hidup kita akan mengalami keamanan dan perlindungan. Hari ini apabila kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang berat, tantangan dalam pekerjaan, masa depan keluarga yang sedang berada di ujung tanduk, ataupun kesehatan kita yang tidak sedang baik, pandanglah bahwa Yesus adalah sumber segalanya untuk kita. Tuhan berkata, serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Dia. Itu berarti bahwa kita harus taruh hidup kita di bawah under control-nya Tuhan, dalam pengaturannya Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan pengertian ilahi untuk setiap kita. Ada 3 hal bagaimana kita bisa membangun harapan kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah stay connected with God, di mana kita harus tetap terus terhubung dengan Tuhan, baik dalam doa dan dalam firman-Nya. Yakobus 5 ayat 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Berdoa dan memberikan pujian-pujian merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Doa merupakan sarana untuk kita bisa berbicara dengan Tuhan, untuk kita bisa dapat berkoneksi dengan Tuhan. Dan puji-pujian adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab kasih Tuhan yang tidak pernah habis untuk kita itu selalu menyertai kita. Yang kedua adalah hidup dalam firman dan jadikan firman Tuhan itu untuk membangun manusia roh dalam hidup kita. Secara nggak sadar dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal-hal di sekitar kita membawa pengaruh yang buruk untuk kita. Kehidupan ilahi yang ada di dalam hidup kita mulai rusak karena kita mengizinkan hal-hal itu masuk ke dalam hidup kita. Terutama di masa pandemi ini, terlalu banyak zona nyaman yang tercipta di dalam kehidupan kita. Hidup dalam firman Tuhan, membaca dan merenungi firman Tuhan siang dan malam itu adalah kesukaan Tuhan. Nah, dengan kita mengimajinasikan di saat kita membaca firman Tuhan, itu akan membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bagai tanah yang subur, ketika kita taruh benih yang baik, maka akan cepat bertumbuh dan berbuah. Analoginya seperti keadaan sekarang ini, di masa pandemi ini, jika imun tubuh kita tidak kuat, maka virus-virus mudah menyerang tubuh kita. Begitu juga, jika hidup kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, kita tidak menghidupi firman Tuhan, maka hal-hal yang buruk cepat merusak kehidupan kita. Seperti Matius 4 ayat 4 berkata, kita hidup tidak boleh tanpa firman Tuhan. Yang ketiga adalah sesuai dengan fokus yang kita hidupi sekarang, di mana kita harus hidup dalam saling membangun satu dengan yang lain, di mana kita tidak boleh lagi terkungkung dengan hidup kita sendiri, dengan rutinitas kita sendiri, dengan zona nyaman kita sendiri, tetapi kita harus membagi hidup kita bersama orang-orang di sekitar kita. Di firman Tuhan Efesus 4 ayat 2-4,
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan saya percaya ketiga hal ini dapat membuat harapan kita tumbuh kuat di dalam kita. Dan inti dari semua ini adalah mengajarkan kita bahwa harapan di dalam Tuhan itu ada kekuatan Tuhan, harapan di dalam Tuhan itu ada keselamatan, dan harapan di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Dan percayalah bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita di setiap keadaan kita, di setiap musim hidup kita.